Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nur Hermawati dengan NIM 21129450. Sebelum masuk pada materi kita kali ini, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan apa itu kearifan lokal. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri kearifan lokal. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan fungsi kearifan lokal. Selanjutnya, peserta didik dapat memahami apa saja kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing. Lalu, peserta didik dapat memahami cara menjaga serta melestarikan kebudayaan dan kearifan lokal agar tetap terjaga. Pada hari ini kita akan membahas mengenai Indonesia Kaya Budaya, di mana ada topik A, yaitu keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku. Coba diperhatikan gambar berikut. Pada gambar, terlihat seorang ibu-ibu penjual jamu dan seorang anak kecil yang ingin membeli jamu. "Bu, saya mau beli jamu, Bu." Kenapa anak kecil bisa membeli jamu dan suka jamu? Karena dia mengikuti kebiasaan yang ada di keluarganya. Secara turun-temurun, keluarga anak kecil ini mempunyai kebiasaan dari nenek moyangnya terdahulu ya. Kalau pagi itu minum jamu kunyit asam. Kenapa dia mau? Karena di keluarganya sudah ada tradisi jika minum jamu, maka badan akan menjadi lebih sehat. Minum jamu termasuk keunikan atau kearifan lokal. Lalu, kearifan lokal itu apa sih? Kearifan lokal adalah pandangan hidup suatu masyarakat di wilayah tertentu mengenai lingkungan alam tempat tinggal mereka. Pandangan hidup ini biasanya adalah pandangan hidup yang sudah berurat dan berakar menjadi kepercayaan orang-orang di wilayah tersebut selama puluhan bahkan ratusan tahun. Untuk mempertahankan kearifan lokal tersebut, para orang tua dari generasi sebelumnya dan lebih tua akan mewariskannya kepada anak-anak mereka, dan begitu seterusnya. Mengingat kearifan lokal adalah pemikiran yang sudah lama dan berusia puluhan tahun, maka kearifan lokal yang ada pada satu daerah menjadi begitu melekat dan sulit untuk dipisahkan dari masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Ciri-ciri dari kearifan lokal itu sendiri adalah yang pertama, bertahan dari gempuran budaya asing. Setiap negara, daerah, atau wilayah memiliki adat dan budayanya masing-masing. Berbeda dengan negara kita yang masih mempertahankan budaya dan adat istiadatnya. Kebanyakan orang-orang dari negara asing di luar sana sudah melupakan adat dan istiadat nenek moyang mereka. Yang kedua, memiliki kemampuan mengakomodasi budaya yang berasal dari luar. Menghindari budaya asing yang masuk ke Indonesia bukan hal yang mudah untuk dilakukan, apalagi di era globalisasi seperti sekarang, di mana segalanya bisa terhubung dengan mudah dan cepat. Budaya atau tren dari luar biasanya menyebar dengan cepat melalui YouTube, televisi, dan media sosial. Yang ketiga, ada mampu mengintegrasikan budaya asing ke dalam budaya asli di Indonesia. Ciri kearifan lokal lainnya adalah kearifan lokal memiliki kemampuan bukan hanya untuk mengakomodasi, tetapi juga mengintegrasikan budaya asing yang masuk dan memadukannya dengan budaya yang sudah ada dengan baik. Yang keempat yaitu mampu mengendalikan budaya asing yang masuk. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, budaya asing bukanlah sesuatu yang bisa ditolak dengan mudah. Namun di sisi lain, kearifan lokal yang menjadi adat dan budaya asli juga mengakar begitu kuat, sehingga akan sulit untuk menghilangkannya dari masyarakat. Terakhir, memberi arah dan perkembangan budaya di masyarakat. Kearifan lokal yang sudah dipercaya oleh masyarakat sejak lama, mau tidak mau juga akan mempengaruhi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana tidak, kearifan lokal yang sudah berusia puluhan tahun pada akhirnya akan menjadi kepercayaan atau pedoman yang dianut oleh masyarakat di setempat. Fungsi dari kearifan lokal bagi masyarakat yang pertama adalah
konservasi pelestarian sumber daya alam yang ada. Kearifan lokal memiliki cakupan yang cukup luas, bukan hanya adat istiadat. Kearifan lokal juga merupakan pandangan hidup masyarakat mengenai sumber daya alam yang ada di wilayah mereka. Kearifan lokal yang ada membuat masyarakat lebih sadar mengenai pentingnya sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Yang kedua, menjadi petuah, kepercayaan, dan pantangan. Orang-orang tua kita di masa lalu tentu ingin yang terbaik untuk kehidupan anak cucunya kelak. Sayangnya, mereka tidak bisa hidup selamanya. Untuk menjaga agar anak cucunya tetap menjalani kehidupan dengan baik. Yang ketiga, menjadi ciri utama sebuah masyarakat. Kearifan lokal yang ada juga mencakup adat dan istiadat. Meskipun seringkali dianggap kuno, tetapi adat dan istiadat inilah yang justru membuat sebuah daerah jadi unik dan berbeda dari daerah lainnya di Indonesia. Yang keempat yaitu pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya ada sebagai pengetahuan budaya. Contoh dari kearifan lokal yang ada di Sumatera Barat, yaitu yang pertama ada tradisi pacu Jawi. Pacu Jawi atau balap sapi merupakan tradisi populer dan turun-temurun yang berasal dari Kabupaten Tanah Datar, terutama di daerah Kecamatan Sungai Tarap, Rambatan, Limokaum, dan Pariangan. Selain itu, juga dilakukan di 50 kota dan Payakumbuh. Pacu Jawi merupakan salah satu event yang selalu dinanti-nanti oleh masyarakat Minangkabau, terlebih bagi para fotografer yang ingin mengabadikan momen terbaik dari kegiatan ini. Yang kedua yaitu ada upacara Taboi. Selain Pacu Jawi, salah satu upacara adat Sumatera Barat yang tak kalah unik dan populer adalah tradisi Taboi yang berasal dari Pariaman. Festival akbar ini digelar setiap tanggal 10 Muharram kalender Hijriyah yang bertujuan untuk memperingati wafatnya Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. 10 Muharram disebut juga dengan Hari Asyura. Tradisi Taboi pertama kali diperkenalkan tahun 1831 oleh tentara Tamil beragama Islam yang berasal dari India. Kegiatan dalam festival ini adalah pelepasan taboi ke laut lepas yang dilakukan di pantai yang berada di kota Pariaman. Selanjutnya, makanan khas dari daerah Sumatera Barat yang sangat terkenal yaitu ada rendang. Rendang merupakan makanan khas Sumatera Barat yang paling terkenal. Makanan ini bahkan dinobatkan sebagai salah satu makanan terlezat di dunia. Rendang merupakan daging yang diolah menggunakan rempah dan santan, lalu dimasak dalam waktu yang lama. Ini membuat rasanya gurih dan lezat, serta memiliki aroma yang harum. Rendang dapat bertahan hingga berminggu-minggu. Selain rendang, makanan khas Sumatera Barat yang sangat terkenal yaitu ada sate Padang. Sate Padang adalah sebutan untuk 3 jenis varian sate di Sumatera Barat, yaitu ada sate Padang panjang, dan sate Pariaman. Makanan khas Sumatera Barat ini memakai bahan daging sapi, lidah, atau jeroan. Dengan bumbu kuah kacang kental ditambah cabai yang banyak sehingga rasanya sangat pedas. Selain upacara adat dan makanan khas daerahnya yang unik, pakaian adatnya juga sangat unik, yaitu pakaian Bundo Kanduang. Pakaian Bundo Kanduang terdiri dari penutup kepala, baju kurung, kain selempang, kain sarung, dan perhiasan. Busana ini biasanya digunakan pada acara adat, pengangkatan seorang perempuan menjadi Bundo Kanduang atau perempuan yang dituakan dalam satu suku. Cara menjaga dan melestarikan budaya dan kearifan lokal. Yang pertama, memahami budaya sendiri. Yang kedua, mengenalkan budaya pada orang lain. Yang ketiga, mengenalkan budaya Indonesia ke negara lain. Yang keempat, tidak terpengaruh budaya asing. Yang kelima, menggunakan produk lokal yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi, kesimpulan dari pembahasan video kita kali ini adalah yang pertama, kearifan lokal adalah pandangan hidup suatu masyarakat di wilayah tertentu mengenai lingkungan alam tempat mereka tinggal. Yang kedua, salah satu ciri dari kearifan lokal adalah menyatukan budaya luar dan budaya asli.
Selanjutnya, fungsi utama kearifan lokal adalah mengembangkan sumber daya manusia. Lalu, cara menjaga kelestarian budaya kita adalah memperkenalkan budaya kita kepada orang lain. Baiklah, hanya sekian pembahasan materi kita pada kali ini. Sampai jumpa lagi.